Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu hamba sehat semuanya, Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat semuanya, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengisi waktu kita menjelang tarawih dan witir, kita laksanakan, kita beri judul pengajian kita yaitu tanda-tanda hamba yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin berbahagia, Bapak Ibu, kalau masalah dekatnya Allah dengan kita sebagai makhluk, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, maka katakanlah fa inni qarib, aku sangatlah dekat, dan aku akan kabulkan permintaan hamba-hambaku yang meminta kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka patuh denganku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman denganku, la'allahum yarsyudun, agar mereka menjadi orang yang berada dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membuktikan kita dekatnya kepada Allah itu ditandai dengan ibadah. Maka tanda-tanda itu terdapat dalam Al-Quran, terdapat dalam hadis. Kalau Allah, Bapak Ibu, udah jelas dekat dengan kita. Bahkan dalam tafsir dinyatakan kedekatan aku dengan engkau wahai manusia lebih dekat daripada urat nadimu, kata Allah. Akhirnya awak lagi, kita ini sudah dekat dengan Allah atau belum? Buktinya bagaimana? Tanda orang yang sudah dekat dengan Allah itu isyaratnya yang pertama adalah potensi untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk hari akhirat lebih besar dibanding daripada potensinya untuk mengejar kehidupan dunia. Gitu Pak Ibu. Jadi potensi untuk mengejar hari akhirat itu lebih tinggi, lebih matang, lebih kuat, lebih banyak dibanding daripada untuk mencari kehidupan dunia. Memang Allah katakan dalam Quran, Bu, surat Al-Qasas ayat 7, wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah pahala sebanyak-banyaknya untuk kenikmatan kamu hari akhirat. Namun jangan kamu tinggalkan dunia untuk kenikmatan kamu di dunia, kata Allah. Jadi awak nak boleh meninggalkan dunia, Pak Ibu, gitu. Tapi potensi kita ingin dekat dengan Allah itu melebihi kita dengan cara beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah dibanding untuk mencari kehidupan dunia, Pak Ibu semuanya. Pokoknya salah paham awak. Kenapa demikian? Karena pada saat kita beribadah kepada Allah, banyak bercampur kehidupan dunia dalam diri kita. Sementara banyak juga orang yang bergelut dengan dunia, tetapi mereka lupa kepada Allah. Sangatlah tidak adil sekali, Pak Ibu semuanya. Bahkan ada yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya. Al-Furqan ayat 43 Allah katakan, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, kata Allah. Adakah kamu melihat manusia itu berjalan di muka bumi ini menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ditanya, ibu, tidak salat ibu, Bu? Alum bisa boleh salat dari Pak Ustaz. Waduh, dosamu masih banyak. Itu jawabannya.
Itu masih luri Pak. Ada jawaban yang agak aneh sana. Ibu ndak sholat ibu ala tua mah. Kan gitu. Dia tompang setiap Pak Ustaz doa. Mudah-mudahan nak boleh masuk surga lebih besok sama Pak Ustaz. Gitu. Aneh kan? Kenapa mereka bisa menjawab seperti itu? Karena mereka tidak tahu dengan keberadaan hari akhirat. Dan mereka tidak khawatir dengan bahwasanya kehidupan yang paling panjang, yang paling nyata, yang akan dapat menjadikan mereka tersiksa itu adalah di hari akhirat besok. Nah, itu Pak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang yang sudah mengaku Allah sebagai Tuhan, jangan perturutkan hawa nafsunya. Kadang awak sebagai orang beribadah terjebak juga Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, awak beribadah alai, ibu sholat, bapak sholat, kita baca Quran, kita berzikir, kita berjemaah, tapi banyak juga terbawa oleh hawa nafsu. Apa contoh? Ketika saya bertanya pada seorang jemaah, ibu, masjid kita besar Bu, tapi selama saya sholat di sini, ibu nggak nampak oleh saya beribadah di masjid ini. Jawabannya apa Bu? Pak Ustadz, saya sholat kok di masjid, tapi masjid saya bukan ini, levelnya bukan ini Pak Ustadz. Kan? Kena kan? Lalu di mana Bu sholat? Kalau saya Ustadz sholatnya, Ustadz tahu kan di mana masjid yang paling bagus, gitu kan? Bakok ke situ ibu sholat, ini nyaman Pak Ustadz. ACC 80 PK Pak Ustadz, gitu kan? Lapi AC Pak Ustadz. Kalau wak suji tabana muka wadinya harum Pak Ustaz, nyaman wadinya. Terjebak kita Bapak Ibu. Kalau masalah nyaman tak nyamannya kita beribadah bersandar kepada benda, maka Rasulullah bersama sahabat yang pertama yang tidak akan nyaman dahulu. Nabi mana pernah dia sholat seperti ini Pak. Awalnya pakai AC gini Pak. Ini kan pengaruhnya ibu-ibu yang meminta dulu Pak Ustaz, kami tidak bisa ke masjid Pak Ustaz, aduh angge. Pengurus tidak bisa mencari AC dong. Allah tak itu mencari AC pengurus itu kan. Allah doa AC. Ada jawaban lain. Bapak kalau ibu lah pengurus haji, entahlah Pak Ustaz, antah berang pengurus kami itu Bang, dingin banam saji itu, wasaki tulang kami dinya. Banyak Pak. Itu jawaban kenapa? Karena mereka masih memikul ada hawa nafsu dalam dirinya. Mereka beribadah. Tahukah mereka dengan Allah? Tahu. Ke masjid, mereka ke masjid, tapi alasannya untuk dunia lebih banyak. Padahal alasannya bukan itu sebenarnya. Alasannya, ya adalah babuku basamo lah, gitu kan? Ada main bola lah, timnas ada main gitu kan? Banyak alasannya untuk tidak pergi ke masjid Pak. Padahal sebetulnya kita terjebak dengan hal seperti itu. Itu pertama Pak. Jadi orang-orang yang sudah dekat dengan Allah itu adalah potensinya untuk hari akhirat lebih tinggi dibanding daripada dunianya. Nak ke para lubana pakai baju rancak ke masjid, yang penting bersih. Gitu Pak. Nak ke para lubana pakai oto, yang penting bisa berjalan. Jangan sampai terhalang kita gara-gara benda, kita nggak bisa datang ke masjid untuk beribadah. Itu tandanya kita adalah orang-orang yang soleh, yang sudah dekat dengan Allah, yang orang lain nggak bisa seperti itu Bapak Ibu semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda orang yang sudah dekat dengan Allah itu adalah mereka sudah memikirkan untuk tidak lagi banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tapi mereka lebih cenderung melakukan hal-hal yang sifatnya membawa kepada surga, yaitu pahala. Dan apa yang mereka lakukan itu tidak mereka percampurkan dengan perbuatan-perbuatan yang jatuh kepada dosa, sekalipun mereka melakukan ibadah. Gitu Pak Ibu. Dosa itu ada hubungannya dengan Allah, ada hubungannya dengan manusia Bapak Ibu semuanya. Sedangkan orang lain yang sholat juga, lain berzikir juga, baca Quran juga, masih banyak juga Pak Bu dosanya. Apalagi orang yang tidak beribadah. Orang yang tidak beribadah lah jadi banyak dosa Pak Ibu. Tapi orang beribadah pun terjebak dengan dosa Pak Ibu semuanya. Bahkan menghantarkan dosa juga kepada orang lain. Kayak gitu. Membuat orang tidak khusyuk. Makanya ketika beribadah Bapak Ibu semuanya jangan dibawa barang-barang antik lain. Gitu. Mohon maaf Pak. 2 hari yang lalu mau salat Pak. Apa-apa mungkin dek suku pakai anu mereka. Pakai cincin Pak.
bantu ada seorang pejabat tu bang, katikunya sedang dalam keadaan tahir bang, Allah bagelimpang cincin suka bang, jual ambo kurang kusyuk dan mencari bang, perlu cerancak cincin bang, soalnya nggak perlu dibawa tuh, nggak perlu kan bang, karena mencengangkan bang, mencengangkan sebetulnya bukan tidak boleh memakainya, karena tidak ada hukum haram untuk memakainya kecuali emas. Nah, emas bagi laki haram hukumnya, gitu pak. Hanya betul-betul pak doang. Awak mencari ada pak, itu kan? Ibu-ibu itu pula ibu ketika mensalim kata awak kau menganyu betul-betul kan, ibu-ibu kan? Rupanya galangnya banyak pak. Tuh, nyubau kasadolah galangnya. Ketika sedang ceramah awak, mau bunyi gitu kan? Bantu kalau di kampung ambo pak ada Jawi pakai bantu bang, kang. Rupanya kalungnya pakai apa pak? Itu pak. Jadi nggak perlu pak ibu. Kenapa? Kita sudah menjadikan diri kita mencengangkan bagi orang lain, yang orang lain tidak akan jadi khusyuk beribadah gara-gara kita pak ibu semuanya. Gitu. Makanya kenapa kita sholat dianjurkan berpakaian yang tidak mencengangkan? Supaya ketika kita rajin beribadah, khusyuk beribadah, orang lain terbawa beribadah. Dianjurkan berpakaian putih-putih polos. Tujuan supaya kita lebih khusyuk beribadah, gitu. Tapi kalau ada boleh pak, tapi jangan terlalu mencengangkan. Kadang ada yang suku dengan dia tuh fannya itu adalah Messi pak. Oh nampak lo Messi di gambar sekolah kan. Lanyu cari se Messi itu tadi pak. Nah imam kata imam, lanyu mencari gambar Messi yo. Terpengaruh nak? Pengaruh pak. Apalagi baju untuk koran pak. Nyu baju ke soalnya kadang mana liang kita mencari. Gitu pak ibu semuanya. Maka kita berharap ini bagus ini. Kadang-kadang ada masjid juga pak, nyu pampang semuanya di depan, nyu bacu angkur oleh pak, gitu. Kalau apa jangan di depan pak. Kenapa demikian? Karena di dalam beribadah pun kita bisa lalai dalam beribadah. Fawailul musallin, dosa akibatnya, bapak ibu semuanya. Nah gitu. Makanya kalau kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pergunakan diri kita, pergunakan kekuatan kita. Ketika dosa itu datang, kita cepat menghindar. Kenapa? Karena potensi dosa tadi itu akan mengurangi nilai amal-amal kita beribadah untuk mendapatkan pahala bapak ibu semuanya. Gitu. Hati-hati bapak ibu semuanya. Itu yang kedua doang. Jadi biasa-biasa aja pak. Jadikanlah ibadah ini untuk mengurangi dosa dan memperbanyak amal pahala. Kenapa? Karena orang yang akan dimasukkan ke dalam surga itu adalah orang yang beramal saleh, yang mendatangkan pahala, yang pahala tadi itu banyak, kemudian ada rahmat dalam dirinya, sehingga mereka bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Anda baru pak, kok mendengar ceramah mana pak sampai duduk, pas anda nak salah ada pak. Yang terpenting bagi awak itu adalah ada nak kekhusyukan kita di dalam beribadah kepada Allah dan tidak memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Karena kita dalam sholat takana semuanya pak. Makanya ibadah itu lawan kita tuh pak. Di samping ada nikmat, ada musibah juga. Cuma ketika sholat Allahu Akbar, ketika kita sedang banyak masalah, apakah sakit, apakah banyak utang, teringatlah dalam sholat itu semuanya. Di sakit-sakit badan, ya Allah. Ketika sedang banyak utang, ya Allah, utang sedang banyak, gitu kan? Menumpuk-numpuk, arisan lah diterima, tinggal membayi selain, gitu kan? Banyak pak. Itu ketika sedang dalam keadaan kita mendapatkan ya kekurangan. Makanya kata Allah, wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Aku pasti akan menguji manusia itu dengan nikmat dan musibah. Apa tujuannya? Wa ilaina turja'un, supaya mereka bertobat dan kembali kepadaku. Bukan itu aja pak. Nikmat pun akan menguji kita juga. Gitu kan? Ibu dapat paket, ibu dapat rumah baru, gitu kan? Ibu dapat cucu baru, gitu kan? Terpikirkan semuanya ketika kita sholat. Itu diuji kita. Atau kita ngantuk. Ambo sholat taruh 20 kemarin pak. Setiap rakaat pak, ampe kali menguak pak. Wah, mungkin babayo mana pak? Karajo yang kinggo. 20 rakaat sholat tarawih pak, 20 kalinya setiap tagak, ampe kali serakaat tu kuoknya, itu sebentar. Barang mengantuk apa ibu doh. Tapi apakah dia pulang? Enggak. Dia meluduk, ulang lagi.
menguap lagi. Ambil udhu lagi, menguap lagi Pak. Begitu istiqomahnya dia beribadah. Gitu Pak. Ketika ditanya, Pak, kerja Pak berat nak? Berat Ustaz. Barik kerjanya. Nggak bisa lah wasabi apa kerja kan. Tapi yang jelas adalah ketika mereka diuji dengan kesulitan seperti itu, ya mereka tetap istiqomah dalam beribadah. Kenapa? Karena yang mereka inginkan itu adalah bagaimana dengan ibadah itu dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Pak Ibu. Jadi kalau kita beribadah apa Bu? Di samping kita dekat dengan Allah secara vertikal, kita juga menyambung silaturahmi di antara kita. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa hanya masuk surga dengan ibadah kepada Allah tanpa ada orang lain yang akan bisa menjadi tanggung jawab kita besok di padang mahsyar, yang akan menjadi saksi buat kita sama-sama. Kenapa? Orang-orang beriman besok saksinya adalah orang-orang beriman juga Pak. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang rajin beribadah, besok saksinya juga adalah orang-orang yang beribadah. Terhambat kita karena hisab, terhalang kita karena mizan, besok yang akan mempercepat, yang akan mempertolong kita untuk cepat masuk surga adalah semua bapak-bapak, ibu-ibu yang bersama-sama ketika di dunia dulu beribadah secara soleh Pak. Gitu Bang. Tapi sebaliknya, kalau kita dahulu di dunia itu berkumpul-kumpul saja karena hanya berbuat dosa, maka orang-orang itu besok juga akan menjadi saksi buat kita semuanya. Ada satu orang yang akan masuk surga Bu, tapi karena di dunia dia bercampur bersama orang-orang yang tidak beribadah, dipanggilnya, wahai kawanku, jangan masuk surga dahulu. Kita kan sama-sama dulu, sama-sama bergunjing, sama-sama ghibah, itu kan, sama-sama memfitnah. Kok langsung saja masuk surga? Sama-sama kita ya, nggak jadi masuk surga gara-gara apa? Ada satu yang mengaku kita dulu pernah berteman bersama orang-orang yang tidak baik Pak. Kalau begitu bagaimana caranya? Supaya kita tidak disaksikan oleh orang-orang yang tidak baik, maka sekarang kalau ada orang yang baik, maka percepat silaturahmi kita dengan mereka, apalagi mereka soleh. Tetapi kalau seandainya ada orang yang dianggap tidak baik, kalau tidak bisa kita untuk merubahnya menjadi orang baik, maka menghindarlah dari dia. Jangan sekali-kali kita ikut kepada perbuatan mereka. Karena kita nanti akan terjebak di padang mahsyar. Kita tidak akan menjadi orang yang ahli surga. Semoga kita semuanya tetap istiqamah dalam beribadah. Kita berdoa kepada Allah agar kita dekat dengan Allah. Dan segala doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf. Semoga kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah. Segala amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan besok di padang mahsyar kita berada pada kelompok orang-orang yang beriman. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam surgaku, kata Allah, karena aku rindu dengan orang-orang yang beribadah. Orang-orang beribadahlah yang akan aku masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.